Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal islam lana dina wa ja'alal qur'ana lana imama wa allafa baina qulubina wa aslaha zata bainina fa asbahna bi ni'matillahi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i sunnatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Para pemirsa Ramadan Karim yang saya muliakan, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semuanya senantiasa dalam bimbingan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita keberkahan dalam kehidupan sepanjang hayat kita, kemudahan untuk semua urusan kita, dan tentunya pada saatnya tiba kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Senang rasanya hari ini dan waktu ini kita berjumpa kembali dalam program Ramadan Karim dengan topik pembahasan keterkaitan Arkanul Islam. Arkanul Islam yang diterjemahkan menjadi rukun-rukun Islam adalah pondasi yang harus tegak berdiri supaya yang namanya dinul Islam dapat ditegakkan. Pondasi daripada dinul Islam itu setidaknya seperti yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang masyhur. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, dibangun, dibina dan didirikan, ditegakkan Islam itu ala khamsin, atas 5 unsur pokok, 5 pilar Islam. Yang 5 ini merupakan satu kesatuan. Pilar yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat artinya komitmen, dan dia harus terlafazkan. Tidak cukup dipendam dalam hati seperti kita berniat melakukan sesuatu, tapi untuk syahadat dia harus terlafazkan. Baik bagi yang baru bergabung dengan Islam dia bersyahadat, termasuk yang sudah lama berislam tetap mengulang syahadat ini. Ada bentuknya formal dan wajib, seperti syahadat yang kita baca dalam sholat. Lantunan kumandang azan juga ada kalimat syahadat di sana. Wajib dilafazkan, membangun komitmen setiap saat. Sekalipun Islamnya sudah puluhan tahun, bangun kembali komitmen itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak hanya dalam sholat, tidak hanya ketika azan, tapi juga di luar itu. Tumbuhkan keterkaitan kita dengan Allah lewat pengakuan ini, bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita adalah hamba Allah yang setiap saat patuh dan tunduk kepada perintah Allah.
Jadi ucapkan syahadat dengan benar, penuh dengan peresapan dan penghayatan. Tidak sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lewat begitu saja. Kita hayati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menancapkan iman yang kuat dalam jiwa kita. Itu pondasi pertama, namanya syahadat, pengakuan, komitmen kita. Harus ada komitmen. Kerjasama yang kita lakukan dengan orang lain, harus ada komitmennya. Seperti apa pembagian untungnya, bagaimana nanti kalau rugi ditanggung bersama, dan hal-hal lain yang kita ucapkan, yang kita tuliskan, itu namanya komitmen. Syahadat pun begitu. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita ikhlas. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita terima. Dalam pandangan kita itu sesuatu yang baik. Kita berkata, Allah berikan kebaikan. Tujuannya adalah supaya ini kebaikan sampai juga kepada orang lain. Ketika Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita anggap kurang baik, kita menyatakan di balik itu ada hikmah yang dapat kita ambil. Persis tidak ada yang kita merasa tidak baik. Kita tidak ada penyesalan ketika syahadatnya benar, komitmennya benar. Itu yang pertama, pemirsa rahimakumullah. Jadi syahadat ini harus kembali diucapkan, diulang, membangun kembali semangat kita bahwa hidup kita dikendalikan oleh Allah. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Nanti setelah ada pengakuan, ada syahadat ini, berlanjut pada rukun yang kedua, namanya salat, yaitu kalau syahadat merupakan komitmen, maka salat ini adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan kita, maka dibuktikan dengan sholat. Sholat adalah pembuktian bahwa syahadat kita benar. Maka urutan pertamanya syahadat, kemudian adalah sholat. Tidak cukup syahadatnya tanpa dibuktikan dengan pekerjaan fisik, namanya sholat yang dilakukan itu. Ya masuk akal. Seseorang mengakui bahwa dia kuliah di sebuah universitas umpamanya, tapi tidak melakukan hal-hal yang membuat universitas tersebut mengakui dia sebagai mahasiswa. Allah pun begitu, nggak cukup dengan syahadat. Apa buktinya bahwa manusia yang beriman kepada Allah membuktikan itu dengan salah satu di antaranya adalah ibadah sholat yang kita lakukan. Maka nggak bisa tidak, dengan sholat ini merupakan pembuktian atas komitmen kita. Syahadatnya bagus, tapi sholatnya belum bagus. Maknanya apa? Maknanya komitmennya belum sekuat jiwanya, belum sepenuh hatinya. Maka teruslah kita mengulang komitmen syahadat ini bersamaan dengan mengikuti dengan sholat yang kita kerjakan. Bahkan dalam sholat sendiri, komitmen syahadat kembali diulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kita diperintah mengangkat telunjuk. Apa maknanya? Mulut kita berucap syahadat, isyarat tangan kita menyatakan ini komitmen Allah Tuhan yang Esa, Muhammad Rasul yang satu. Kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah beberapa pesan berikut. Tetaplah di Ramadan Karim, insya Allah.